teman-teman kelompok saya akan melakukan skenario migrasi data pada Odoo. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 10. Yang pertama ada Nuria Lutfiana, yang kedua ada Muhammad Aldian Bujiraharjo, yang ketiga Nur Komaria, yang keempat saya sendiri Miftahul Salam, dan yang kelima ada Novia Dwi Cahyaningrum. Just in case, di sini kami mengambil company profile dari perusahaan yang ada di India, yaitu PT Alam Raya, di Jalan Melayang nomor 101, Bangladesh, India. Berikut ini keterangannya teman-teman. Langsung skip saja. Jadi kita di sini akan melakukan skenario migrasi data. Apa sih migrasi data itu? Migrasi data adalah sebuah rangkaian metode untuk menghubungkan dan memindahkan data dari satu divisi ke divisi lain. Jadi just in case di sini masing-masing modul akan beroperasi dan integrasi di sini teman-teman. Mulai dari IT, accounting, point of sale, inventory hingga ke purchase. Di sini yang pertama ada skenario staff IT. Jadi di sini saya akan berperan sebagai staff IT, yaitu dengan job desk, menginstalasi modul dan konfigurasi dasar. Yang kedua ada divisi accounting. Tugasnya ada import data, akan diwakilkan oleh teman saya Nuria Lutfiana. Yang selanjutnya point of sale atau POS dengan job desk, import data dan create post akan diwakilkan oleh teman saya Aldian. Yang keempat ada divisi inventory, akan diwakilkan oleh teman saya Nur Komaria dengan job desk import data dan backup database. Yang kelima divisi purchase dengan job desk purchase, create group dan login karyawan, akan diwakilkan oleh teman saya yaitu Novia Dwi Cahyaningrum. Oke, kita langsung masuk ke study case-nya saja. Di sini kita sudah masuk aplikasi Odoo-nya. Untuk settingan yang pertama, kita masuk ke klik setting. Pertama-tama kita bisa mengaktifkan developer tools. Di sini scroll ke bawah ada activate the developer mode. Klik OK saja. Nah, di sini ada muncul icon kumbang yang artinya developer mode di sini sudah aktif. Kita boleh langsung saja ke apps untuk penginstalan modulnya. Di sini yang pertama ada modul accounting manager. Kita bisa klik accounting saja di sini. Accounting. Selanjutnya ada point of sales. Selanjutnya ada inventory. Selanjutnya ada purchase. Nah, di sini ada beberapa modul yang tampil di sini yang akan kita install, yaitu kita Odoo pakai yang versi ini, Odoo 16 accounting. Inventory pakai yang ini sampai yang terakhir. Jadi di sini modulnya diinstal satu persatu ya teman-teman. Di sini kita sudah menginstalnya, jadi akan muncul tulisan installed di sini. Oke. Yang Odoo 16 full accounting kit ini juga perlu diaktifasi. Kalau sudah, kita langsung masuk ke pengaturan settingnya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke general settings, diklik manage user. Nah, di sini abaikan saja yang ada tanda hashtagnya ini teman-teman. Ini akun demo soalnya. Kita buat akun baru sesuai job desk-nya masing-masing. Oke, kita masuk ke Excel-nya tadi. Nah, ini di sini yang pertama ada role usernya IT, emailnya admin@it10.com. Ini baris pertama diabaikan saja karena ini akun administrator. Kita buat ke baris 2, 3, 4, 5. Kita buat yang ini saja sebagai akun baru. Di sini kita bisa ketik saja accounting sesuai usernya tadi. Dengan email addressnya admin@acess10.com.
Nah, di sini di bagian technical ada beberapa yang perlu di-adjust. Sebenarnya di sini udah ada settingan defaultnya. Kita di sini hanya mengadjust beberapa fitur saja. Di sini kita bisa men-checklist a warning can be set on a product or a customer purchase. Selanjutnya access to private addresses. A warning can be set on a partner stock. A warning can be set on a product. Access to export feature. Ini bisa diikuti saja sampai ke bawah ya teman-teman. Nah, kemudian di extra right kita bisa centang contact creation dan multi currencies karena ada beberapa mata uang di sini. Kemudian kita bisa langsung saja kalau sudah klik save. Kita klik ke user lagi. Nah, di sini udah jadi accounting. Kita tinggal ke point of sales. Kita buat data baru lagi. User baru. Di sini POS manager. Untuk emailnya admin@pos10.com. Untuk settingan teknikalnya sama saja seperti akun administrator dan akun accounting sebelumnya. Di sini extra right juga sama saja. Kita langsung klik save saja di sini. Kemudian kita balik ke user lagi. Kita buat user baru lagi. Di sini ada inventory. Kita buat akun baru saja di sini. Inventory. Di sini emailnya admin@inv10.com. Untuk settingannya sama saja. Kita langsung skip ke save manually. Kita balik ke user. Di sini kita bisa klik baru lagi. Kita buat yang bagian purchase manager dengan emailnya admin@pcs10.com. Untuk settingannya di sini sama saja teman-teman. Kita bisa langsung klik save manually. Kita kembali ke user. Di sini ada 1 2 3 4 5. Di sini administrator 1 2 3 4 5. Oke. Di sini kelima user sudah ada ya teman-teman. Kita bisa langsung ke sini action untuk set passwordnya untuk login manual nantinya. Di sini passwordnya kita samain aja data 10. Sini juga data 10. Nah, di sini ada 5 akun. Ini yang nantinya bisa digunakan untuk login ke database ini. Yang pertama ada akun admin. Kemudian ada akun accounting, inventory, IT, serta point of sales. Kita bisa klik change password. Oke, di sini sudah terlogout. Kita bisa login kembali menggunakan akun yang tadi admin@it10.com. Nah, di sini udah masuk kelima-limanya. 1 2 3 4 5. Di sini 5 user ini sudah aktif ya. Ini confirmed tanda kalau dia sudah pernah login di akun ini. Kalau never connected ini belum pernah login ke sini. Nanti tinggal login seperti
seperti biasa saja. Ini bisa logout terus login kembali menggunakan user dan password yang sesuai. Kita bisa langsung ke langkah selanjutnya aja. Di sini klik settings. Kita kembali ke menu general settings di sini. Di sini pastikan company-nya sudah benar ya. Di sini bisa update info. Nah, di sini kan saya menggunakan perusahaan dari India, Bangladesh. Di sini bisa, misalnya kalau teman-teman mau custom di sini, saya ambil PT Alam Raya. Untuk ini alamatnya menyesuaikan. Dengan yang ada di sini. PT Alam Raya Jalan Layang nomor 101 Bangladesh. Nomor HP di sini, email, website. Kalau sudah diklik di sini save manually untuk menyimpan. Oke, kita kembali ke menu setting lagi. Di sini ada beberapa fitur yang perlu di-adjust, yaitu di sini ada units of measure. Di sini ada weight, beratnya. Di sini kita klik kilogram, volume, kubik meter. Untuk statistik ini di checklist saja di just emailnya. Untuk contacts, partner autocomplete ini di checklist. Permissions, import and export checklist, password reset checklist, show effect checklist. Untuk integrationnya di sini checklist saja di Unsplash Image Library. Untuk selanjutnya kita ke setting modul sales. Di sini produk katalog. Yang di checklist ada variance, unit of measure, sama product packaging. Pastikan ketiga ini dicentang ya teman-teman. Kalau sudah di pricing, kita checklist di bagian price list. Di multiple price per product. Di sini ada quotation and order. Di sini centang saja di online signature. Untuk invoicing dipilih yang invoice what is order. Untuk di bagian modul purchase settingnya, di sini ada order. Kalian bisa pilih ya ini. Checklist saja di bagian purchase order approval, warning, receive reminder, log confirm order, purchase agreement. Di bagian setting invoicing, di sini pilih receive quantities. Produknya varian, product packaging, varian, grid entry, ini dicentang semua untuk bagian produk. Kemudian kita masuk ke settingan inventory. Di sini operation di checklist bagian package, warning, dan reception report serta batch transfer. Di sini di setting ya, dicentang wave transfernya. Untuk bagian shipping, checklist saja di email confirmation dan SMS confirmation agar nanti bisa dikontak untuk pengirimannya. Bagian produk, karena di sini ada multiple produk, ini ketiganya dicentang saja. Traceability, di sini centang saja di lots and serial number, display lots and serial number, consignment, dan expiration date. Ini nanti tanggal expirednya atau kadaluarsanya. Valuation, di sini centang di landed cost, warehouse, checklist di storage location, storage categories, dan multi-step routes. Oke, berikutnya kita langsung masuk ke settingan accounting. Nah, di sini ada pajak atau taxes. Karena di awal kita sudah memilih perusahaan di India, otomatis juga mata uangnya Indian Rupee. Nah, di sini sales tax atau PPN ini mengikuti dari kebijakan di mata uang India, yaitu GST atau yang sering kita disebut Indonesia yaitu PPN. Di sini default 5%, tidak usah kita rubah. Rounding method, kita klik round per line. Currencies, nah ini INR karena Indian Rupee, ini default, tidak usah dirubah. Customer invoice, kita klik print, send email. Kemudian sini checklist snail mail, print in color. Ini untuk
pengaturan pada saat pengeprintan customer invoice nanti. Kemudian untuk customer paymentnya di sini centang saja di invoice online payment karena kita akan melakukan pembayaran melalui online. Kemudian di sini default account ini menyesuaikan saja default, tidak usah disetting. Kemudian itu saja sih. Kita masuk ke settingan yang terakhir yaitu point of sales. Di sini accountingnya seperti tadi PPN 5% atau GST. Untuk akun ini menyesuaikan default jurnalnya juga di sini default, tidak usah dirubah. Untuk pricing di checklist di tax included price dan line diskon karena nanti ada diskon atau potongan harga. Untuk paymentnya kita bisa masuk ke di sini, kita bisa melalui bank dan customer account. Ini oke, kita langsung payment method. Nah, kita kembali saja di sini tadi. Nah, di sini ada dua metode yaitu bisa cash atau dengan bank. Atau kalian bisa adjust nanti menyesuaikan dengan rekening bank perusahaannya teman-teman sendiri. Di sini kita pakai Bank Zamrud Indonesia atau BSZI dengan nomor rekening tertera seperti di layar. Untuk settingan yang lain dari technical, limited product loadingnya di sini maksimal produksi adalah 20.000. Di sini checklistnya di limited partner loadingnya 100. Sudah, itu saja sih settingannya. Kita bisa langsung klik save di bagian pojok kiri atas. Nah, save di sini. Nah, untuk memastikan kita bisa login ke akun yang kita buat tadi di sini, kita coba logout saja mulai dari sekarang. Kita uji coba melalui database atau akun yang sudah kita set atau buat tadi. Kita misalnya masuk ke bagian accounting. Nah, ini kan sudah kita buat tadi. Kita bisa login saja menggunakan email ini, admin@acc10.com. Passwordnya di sini data 10. Kemudian klik login. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita sudah bisa masuk ke akun employee atau karyawannya, yaitu di bagian divisi accounting. Oke, sekian, mungkin bisa dilanjutkan ke part selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Nuria Lutfiana, CP169. Di sini saya berperan untuk melakukan impor data pada modul accounting. Nah, pertama, untuk melakukan impor data tersebut, hal yang harus dilakukan adalah kita memiliki data tersebut. Nah, di sini saya sudah memiliki 5 buah data untuk modul accounting, yaitu diantaranya ada card of account, lalu ada bank, lalu ada bank account, lalu ada account beginning balance, dan yang terakhir ada tax. Langsung saja kita buka modul Diudu. Oke, baik. Setelah melakukan login pada modul Udu, langkah selanjutnya adalah membuka modul accounting. Di modul accounting ini, yang seperti yang pertama, jadi di modul accountingnya kita pilih configuration. Di sini kita pilih bagian yang card of account. Selanjutnya untuk melakukan impor, lakukan dengan klik fitur favorit, lalu pilih import record. Klik button upload file. Pilih datanya.
Selanjutnya, setelah masuk data ini, kita lakukan tes terlebih dahulu. Setelah mendapat pesan bahwa everything seem valid, lalu lakukan import data. Oke, jadi di sini card of account-nya sudah bertambah lebih banyak daripada sebelumnya. Selanjutnya, setelah melakukan import data untuk card of account, selanjutnya adalah melakukan import data bank. Nah, untuk melakukan import data bank, itu lalu kita pilih configuration, pilih bank, 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 bank. Eh, klik button new, salah. Selanjutnya, bagian favorit, lalu import record. Lakukan upload file, pilih file yang eh, berisikan daftar bank. Baik, selanjutnya kita lakukan tes terlebih dahulu. Oke, di sini ada error di bagian ID, lalu kita coba. Sudah. Sini sudah tertambahkan nama-nama bank tadi dan juga ada bank identifikasi kodenya juga. Nah, selanjutnya adalah melakukan import data untuk bank account-nya. Ke configuration, lalu ke bank account. Sini kita lakukan import data juga. Lakukan tes. Lakukan upload file. Pilih bank account. Nah, di sini kodenya. Lakukan tes. Okay. Everything seem valid, lalu lakukan import. Sudah masuk semuanya. Setelah melakukan import data untuk bank account, lalu selanjutnya adalah account beginning balance. Untuk mengimportnya, kita buka modul accounting, pilih bagian account, lalu pilih journal entry. Upload file, pilih bagian ini, account beginning balance. Lalu kita lakukan tes. Oke, setelah everything seem valid, lalu kita lakukan import. Sudah, setelah account beginning balance selesai, selanjutnya adalah ke bagian teks. Untuk bagian teks kita, sebelum dulu ini kita hapus terlebih dahulu. Di sini ada bagian yang masih dalam status draft. Jadi ini belum 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 terupload ya. Belum. Jadi datanya ini belum terpost pada jurnal entries. Untuk ngepostnya kita klik post.
Jadi kita buka account. Oke, kita pause terlebih dahulu. Di bagian ini belum terpause ya. Statusnya masih draft. Kita akan pause. Need to have correct info. Continue. Wah, file tadi telah terupload, namun halo, oke, filenya telah terupload namun belum terpause, jadi kita klik ini, kita hapus terlebih dahulu. Jadi dari file tadi jurnal interestnya itu masih dalam status draft, jadi kita akan melakukan pause-nya terlebih dahulu dengan klik button pause di sini. Oke, setelah di pause, kita lihat, nah, sudah terpause ya. Selanjutnya adalah melakukan import data untuk teksnya. Jadi kita di sini buka di modul accounting, buka configuration, lalu pilih yang teks. Hit upload. Oke, selanjutnya di sini pilih file yang teks, yang bernamakan teks, lalu kita upload. Kan tes, nah ini valid dengan kita coba. Kredit. Oke. Mungkin ini nggak ada. Lalu lakukan, kita klik paste, lalu import. Jadi tadi untuk data bagian teks sudah dilakukan. Gitulah bagian accounting dalam melakukan import datanya. Selanjutnya akan selanjutnya adalah peran dari beginilah peran dari beginilah peran dari beginilah cara melakukan import data untuk data pada modul accounting. Baik, selanjutnya adalah kita akan melakukan post atau point of sales dengan job desk, yaitu melakukan import data dan meng-create point of sales. Tentunya di sini kita masuk ke dalam modul SOD terlebih dahulu. Di sini kita langsung ke bagian sales, modul sales, kemudian kita ke unit of measure, karena kita yang pertama adalah kita akan melakukan import data pada unit of measure. Nah, caranya gimana untuk mengimport data? Kita pilih saja untuk favorite di sini.
Kita pilih yang submenu import record, terus kemudian kita lakukan upload file untuk melakukan import datanya. Loading, kemudian di sini kita langsung aja lakukan import. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk melakukan import dengan ini ya, sudah bertambah untuk unit of measure-nya dari yang tadinya hanya sampai volume, sekarang sudah sampai dengan karton 36. Selanjutnya adalah kita akan melakukan import data lagi pada bagian price list. Kita di produk, terus kemudian kita price list. Nah, di sini langkahnya sama kayak tadi yang unit of measure. Di sini kita ke favorite, terus kita lakukan import record, kemudian kita lakukan upload file. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan import. Nah, di sini berhasil ya, berhasil untuk langkah importnya. Yang di sini price name-nya juga bertambah jadi yang ini. Kita buka saja, kita buka di sini. Kita coba cek sekiranya ada produk atau barang yang belum ditambahkan. Kita bisa saja menambahkannya secara manual dengan add line, kemudian kita tambahkan produk yang ingin kita tambahkan. Seperti kita membuat price list secara manual. Nah, di sini kita sudah tambahkan untuk produk wafer Tenggonya dengan harga sekian. Terus kemudian untuk currency-nya kita menyesuaikan dengan currency negara India, yaitu menggunakan rupee atau Indian rupee. Di sini sudah sesuai, lalu kita langsung saja kita save. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat point of sales. Tentunya di sini untuk meng-create point of sales kita masuk ke dalam bagian point of sales. Nah, di sini sudah ada beberapa point of sales-nya atau shop-nya. Di sini kita bisa tambahkan aja shop baru dengan cara kita ke bagian configuration, kita kemudian ke bagian setting, lalu nah di sini kita pencet saja new shop, kemudian kita tuliskan saja nama shopnya apa. Setelah itu untuk bagian isebar atau restorannya kita tidak usah centang karena memang ini bukan bentuk bar atau restoran. Lalu kita lakukan aja simpan atau save. Kemudian untuk bagian accounting di sini di sales tax-nya atau pajaknya itu terserah mau teman-teman atur berapa. Kemudian untuk bagian temporary account-nya kita ke piutang usaha. Lalu kita ke bawah lagi untuk bagian payment, khususnya payment method, kita tambahkan payment-nya dengan cash juga. Setelah itu kita enter, kita sudah tambahkan. Lalu jika sudah semua, kita lakukan save. Setelah itu kita masuk ke dalam dashboard-nya. Dashboard-nya di sini, nah di sini sudah ada ya shop 2 yang tadi sudah kita buat. Kemudian kita ke bagian selanjutnya kita ke bagian payment method. Kita coba cek bagian cash. Bagian cash ini untuk intermediary account-nya sudah benar menggunakan piutang usaha. Kemudian untuk bagian bank-nya juga udah benar menggunakan piutang usaha. Kemudian kita ke langkah terakhir adalah ke bagian post product category. Nah, post product kategorinya ini sudah terimport. Nah, caranya bagaimana? Caranya langkah-langkahnya seperti yang unit of measure dan price yang sudah kita lakukan tadi. Nah, ini sudah tertambahkan di sini ya, sudah kita import di sini yang tadinya kosong, jadi di sini ada chairs, desk, dan yang ketiga ini. Kemudian setelah itu, setelah semuanya sudah dari mulai import data, unit of measure,
price list, kemudian post product categories, dan tentunya kita melakukan create point of sales. Maka untuk bagian point of sales sudah selesai, akan dilanjutkan oleh bagian berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah bagian inventory yang akan diperankan oleh teman saya, yaitu Nur Komariah CP168. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Oke, teman-teman semua, pada step kali ini yaitu akan memasuki modul inventory. Teman-teman, di sini kita akan mensimulasikan beberapa step, diantaranya yaitu unit of measure, produk kategori, kemudian produk, dan juga inventory adjustment dan backup data. Kita akan melakukan unit of measure terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik inventory. Nah, di sini teman-teman bisa klik configuration dan juga pilih unit of measure kategori. Untuk selanjutnya teman-teman bisa klik favorit, kemudian import record. Di sini teman-teman bisa memakai modul atau after click untuk memvalidasi apakah datanya sudah benar sesuai kolom-kolomnya. Jika sudah, klik import. Nah, setelah itu teman-teman bisa masuk ke dalam ini, kemudian pilih produk kategori. Untuk produk kategori ini digunakan untuk menentukan akun pengeluaran dan juga pendapatan, dan juga dapat menentukan kategori produk sesuai dengan cara yang kita inginkan. Di sini teman-teman bisa klik favorit, kemudian import records, sama seperti tadi upload file. Ini kosongan import, kita open, sama seperti tadi valid atau belum. Oke, ini adalah data yang sudah valid, kemudian kita bisa import. Oke, di sini ada 18 yang sukses data, diantaranya ini seperti yang di layar. Setelah itu kita akan konfigurasi produk. Kita bisa klik produk. Untuk konfigurasi produk ini sendiri dilakukan untuk distribusi atau penjualan yang bersifat kompleks. Yang dimana teman-teman bisa klik produk. Setelah itu kita akan import data. Kita klik products, kemudian favorit, kita import data. Di sini kita upload datanya yaitu 09 import. Kita open. Nah, setelah itu kita akan lakukan tes terlebih dahulu. Oke, setelah kita konfigurasi lagi, kita akan klik import. Oke, setelah kita konfigurasi lebih lanjut atas error tadi, akhirnya sudah terimport data-data tersebut. Kemudian, Oke, kita akan melakukan inventory adjustment, kemudian kita klik tab home, kemudian kita pilih inventory, kita pilih operation, kemudian kita klik fitur kolom inventory adjustment. Setelah itu kita akan klik favorit untuk import data. Kita pilih upload file yang sudah tersedia. Nah, di sini file datanya yaitu 03 inventory, kemudian nama file aslinya yaitu 04 data inventory adjustment. Nah, ini adalah tahap untuk konfigurasi atau match antara akun asli dan juga rules account yang sesuai. Jika sudah match, kita akan klik tes. Ini artinya sudah valid, kemudian kita import. Oke, akhirnya 195 data terimport. Nah, ini adalah tampilan setelah kita import data. Oke, terakhir untuk membackup data itu sendiri, teman-teman bisa logout dari akun. Sebagai contoh, saya logout sebagai supervisor. Nah, ini teman-teman bisa cari database, yang dimana teman-teman bisa klik manage database, cari database sesuai kelompok, sebagai contoh yaitu database kelompok 10, dimana teman-teman bisa klik backup. Nah, untuk master password ini sendiri didapatkan oleh tim IT, yang diberikan oleh tim IT, kemudian teman-teman bisa masukkan. Nah, untuk database ini sendiri sudah sesuai yang tadi kita klik dan di backup, teman-teman bisa melakukan ekstrak pada file zip-nya. Sekian dari step inventory.
Perkenalkan, nama saya Novia Ducenindung, CP 167. Saya di sini akan menjelaskan job saya Foodcast. Create grup dan login karyawan. Sebelum kita masuk ke Odo, kita akan yang pertama vendor, yang kedua playlist vendor, dan ketiga ke Odo. Oke. Saya di sini akan menjelaskan tentang improve Foodcast, modul Foodcast, klik. Habis itu kita klik orders vendor. Habis itu kita klik favorit, import record. Habis itu kita upload file. Kita membuka file master data vendor. Kita buka. Nah, di sini kan ada nama-nama vendor. Habis itu kita tes untuk mengecek valid apa enggaknya. Ini valid, oke. Kita improve. Nah, ini adalah data-data yang sudah saya improve. Dan balik lagi ke yang kedua, playlist vendor. Kita balik lagi ke Odo. Vendor playlist. Habis itu kita klik favorit dan import records. Habis itu kita upload file. Kita membuka playlist vendor. Playlist vendor. Kita akan mengecek. Kita masukkan vendor produk name. Playlistnya price. Dan selanjutnya kita akan ngecek tes valid apa tidaknya. Kita silang, terus kita rilis vendor produk code. Habis itu kita tes. Nah, sini udah valid. Habis itu kita import. Selanjutnya, kita akan melakukan import data untuk dokumen PO. Nah, di sini dokumennya sudah tersedia, lalu kita beralih ke Webly Purchase. Masih sama, favorit. Pilih dokumen yang merupakan bagian dari PO. Pengetesan. Nah, di sini ternyata ada bagian yang harus dicek gitu ya. Oke. Nah, ini sudah masuk dokumen acquisition-nya. Sudah sesuai. Jadi, itulah untuk melakukan import data pada dokumen purchase, pada modul purchase. Selanjutnya adalah kita akan membuat grup untuk user. Nah, di sini kita ke arah company, lalu kita klik yang group. Selanjutnya kita klik new. Nah, sini kita pilih untuk bagian purchase.
anggotanya tersendiri itu terdiri dari purchase manager. Sudah kita upload. Klik baik atas nama purchase tadi. Itu yang ini sudah ada ya. Selanjutnya adalah kita akan melakukan login sebagai karyawan. Kita terlebih dulu, lalu kita masukkan alamat emailnya. Ya, sudah berhasil login dengan menggunakan akun sebagai karyawan. Sekian skenario dari kelompok kami untuk melakukan migrasi data pada Odoo versi 16. Terima kasih.